Bentar. Puisi ini karya sahabat dan juga sedulur Pak Eko Tunas, ya. Puisi ini kemarin sore saya bacakan, akan saya ulang lagi. Mohon maaf ada sedikit bertema politik, karya Cak Nun, sebuah puisi tentang pesan dan juga perasaan. Indonesia semakin selalu ada kekerasan terhadap perempuan meningkat, kemerdekaan juga belum begitu merdeka. Sebuah puisi karya Ainun Najib, kemana anak-anak itu? Kemana anak-anak itu? Kemana anak-anak kita itu yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini? Dengan keringat, dengan luka, dengan darah dan kematian. Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata 3,5 abad. Kemana anak-anak itu? Siapa yang berani-berani menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang mencuri dan membuang mereka? Anak-anak yang bernama kemerdekaan, yang bernama hak makhluk hidup dan hasrat kemanusiaan, yang bernama cinta kasih sesama, yang bernama adilnya kesejahteraan, yang bernama keterbukaan dan kelapangan. Kemana aku melihat anak-anak itu lari tunggang langgang, anak-anak itu diserbu oleh rasa takut yang mencekam. Aku melihat anak-anak itu berteriak ke bawah semak-semak zaman. Anak-anak itu ngumpet di balik kegelapan. Kematian bukanlah tragedi kecuali jika kita culik hak dari Tuhan untuk menentukannya. Kematian tidak untuk ditangisi, tetapi apa yang menyebabkan kematian itulah yang harus diteliti. Nyawa badan, nyawa rohani, nyawa kesadaran, nyawa pikiran
nyawa hak untuk tentram, nyawa kewajiban untuk berbagi kesejahteraan, nyawa amanat untuk merawat keadilan, nyawa itu dihembuskan oleh Tuhan, dielus, disayang-sayang, bahkan nyawa cacing yang menggeliat-geliat dijaga oleh Tuhan dalam kosmos keseimbangan. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dalam mengurusi setiap tetes embun yang Ia tampung di setiap daun. Tuhan menyayangi dengan sepenuh hati setiap titik debu yang menempati persemayannya di setiap ruang. Tapi kita iseng sesama manusia, kita tidak serius terhadap nilai-nilai, bahkan terhadap Tuhan pun kita bersikap setengah hati. Duh, apa sih yang menancap di atas umbun-umbun kesadaran kita ini, di akal kepala kita ini, di dada kita ini, sehingga sedemikian rajin kita tanam dendam dan kekerasan, bukannya kelembutan atau kasih sayang. MH Najib 1995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan selamat berbahagia pada mempelai berdua. Mudah-mudahan menjadi pengantin yang samawa. Saya diundang ke sini bagi atas nama sahabat Mas Slamet, tidak bisa memberikan sesuatu yang berupa material, tapi hanya bisa memberikan beberapa kata-kata yang saya rangkai dalam bentuk puisi. Mudah-mudahan puisi saya berkenan, khususnya untuk pengantin berdua, juga para warga, tetangga-tetangga Mas Slamet, juga teman-teman semua. Puisi ekstrim. Kata tidak sekedar slogan, diksi tidak sekedar metafora, puisi tidak sekadar retorika. Penyair bukan gerombolan bebek di sawah, penyair bukan kumpulan murai di gantangan, penyair bukan kawanan kambing di kandang. Kata adalah pusaka,
Diksi adalah pedang, puisi adalah pedang pusaka, penyair adalah panglima, penyair adalah pemberontak, penyair adalah juru perubahan. Ketika negara krisis, ketika hukum dimutilasi, ketika konstitusi dikebiri, ketika penguasa gila, ketika pejabat bejat, ketika aparat keparat, ketika presiden batil, ketika menteri batil, ketika dewan batil, ketika TNI batil, ketika polisi batil, ketika hukum batil, ketika jaksa batil, ketika politikus dungu, ketika partai mandul, ketika pemilu curang, ketika oligarki berkuasa, ketika mafia berkuasa, ketika dinasti berkuasa, ketika investasi diberhalakan, ketika hutang dipaksakan, ketika korupsi diabaikan, ketika iklim politik kacau, ketika kekuasaan buntu, ketika kebudayaan buntu, ketika sumber alam digadaikan, ketika pulau dijarah, ketika hutan dijarah, ketika tambang dijarah, ketika gunung dijarah, ketika laut dijarah, ketika sungai dijarah, ketika sawah dijarah, ketika ekonomi dijarah, ketika petani lunglai, ketika buruh ambruk, ketika rakyat sekarat, ketika negara dalam bahaya, puisi musti ekstrim, penyair wajib turun ke gelanggang. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Baca Al-Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa niki mangke tuntutan Pak Kiai Haji Mas Eko Tunas. Korik nggak boleh digitari sekarang, halal. Di acaranya putrane Bang Selamat. Mumpung tuh ngomong Gusmus. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Mau menangis karena teringat kenapa saya harus nikah sekali, maunya 3 kali kayak berani. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebuah puisi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya sebenarnya ingin sedikit memberikan nasihat untuk pengantin kekali. Di setiap perjalanan kehidupan nanti, panjenengan sedoyo akan menemukan sebuah hal-hal yang ada bahagia, ada pula suatu cobaan hidup. Tapi percaya saja bahwa dengan rasa syukur, saling memberikan penghargaan kepada pasangan masing-masing. Ketika seorang suami memberikan nafkahnya kepada istri, tanggapilah dengan bahagia, walaupun itu sedikit, dengan rasa terima kasih. Itu adalah wujud dari syukur. Demikian pula ketika seorang suami mengabdikan diri kepada sang suami, maka syukuri juga, berterima kasihlah. Matur nuwun Mas.
Itu kedua hal yang harus dicamkan untuk kekalih. Dan itu semua kalau didasari dengan ketakwaan di setiap perjalanan kehidupan nanti akan menemukan hal yang luar biasa untuk diri panjenengan sekalian. Dan jangan lupa untuk melaksanakan ini yang akan saya berikan dalam puisi. Puisi berjudul Istighfar dan Salawat. Salatu wassalamu alaik. Sejengkal waktu menapaki buayan, mimpi-mimpi melena malam, menggunung hasrat tersesat. Sadarkah? Coba sadarlah, bila habis masa-masa ternanti sekadar sisa-sisa kecewa. Untuk tiang-tiang semu penyangga, walau erat sekuat-kuatnya memeluk hampa, akhirnya sadarkah? Maka sadarlah, simak setumit hidayah merasuki nala, maka rasakanlah. Bumi taubahnya fata morgana kembali musnah menghilang beserta seisinya. Mana? Sadarlah, coba dengarlah lantunan ayat-ayat indah membuka jiwa-jiwa menuntunmu berserah. Janganlah lena pada kobunya, bersyukur dan menyungkurlah, itulah nikmat darinya. Astagfirullah, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan kebaikan menuju ridhamu. Mengarungi samudra fana ini tanpa lentera darimu, apalah daya? Apa? Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Kumohon ampunan padamu. Salawat salam untuk kekasihmu Agung Widodo. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'ahlillah ya Allah. Salatullah salamullah
Bismillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli uja idilillah alillah ya Allah. Nantinya jajak selawat. Pengantinnya silakan ikut kita sholawat. Masalah pernikahan itu hubungannya dengan sholawat. Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. tercurahkan salawat salam untuk Nabi Rasul mulia kekasih Allah terpercaya menyuruh umat sepanjang masa Salatullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ilahi salli bilubah minal fati wa mikmah wa binabi wa bikumah bi alibadi ya Allah bi ahlil badi ya Allah salatullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Terima kasih. Doa untuk mana berdua semoga sakinah mawaddah. Semoga dengan salawat mengiringi kebahagiaan dengan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa selanjutnya dari Mas Dipipis ini misalnya apa? Jimala. Matur nuwun Mas Agus. Salajengipun Mas Wahyu Nur Baskoro. Sebuah puisi untuk mempelai berdua. Tentang kita, hanya malam-malam sepi, angin bisu, detak detik jam lesu. Jika tak membayangkanmu, wajah berseri, hanya hari-hari berdebu, terasa panas,
semangat yang kusut, tanpa senyummu yang segar, dan tatap mata menyejukkan. Kekasih, bukankah kita saling memikirkan tentang hari-hari kebersamaan kita, tentang rencana-rencana, tentang keinginan-keinginan masa depan kita. Api gairah cinta menyala dalam riuh rindu. Apalagi yang mesti diragu, apalagi yang mesti ditunda. Kekasih, mari kita satukan cinta suci kita erat dalam ikatan tali pernikahan. Barokah langgeng selamanya. Semalam, terima kasih. Maulana, ya Maulaya. Ini doa terusik dari ibu kita yang paling dalam. Satu puisi untuk Mbak Hanum dan Mas siapa ini lupa saya. Hasan. Semoga cinta yang merekah menjadikan doa bagi kita. Semoga samawa, sakinah, mawaddah, rahmah, dan tujuh putra Mas. Selamat sudah siap untuk membina cucu. 5 apa 6 Mas Selamat. Ini satu berikan doa untuk visi untuk Mas Sani sama Mbak Hanum, tapi diterangkan oleh Bapak Kiai Haji Mas Eko Tunas. Katanya cinta itu gak boleh dipaksa. Jadi nikah itu tidak pura-pura karena sakral ya. Mas Eko Tunas. Berikan doa untuk siang pagi ini kami di sini untuk berdoa dan menghormati Kalimatul Urus putranya Mas Kamdarus. Semoga kabul doanya semuanya, amin. Jeritan itu doa dari kami anak-anakmu, Bapak Ibu. Tanpa doamu dan tanpa kasih sayangmu, aku gak akan pernah hadir di dalam dunia ini. Kau menyayangiku dengan segala rasa cinta. Kau mencintaiku dengan tulus apa adanya. Setiap hari Bapak Ibu menyayangiku, merawatku, mendidikku hingga dewasa. Hingga kini kami berdua siap untuk membuka lembaran baru nama pesona. Bapak, ayah, ake, mae, boe, mama, umi, dengan panggilan apapun, engkau adalah orang tua yang sudah mengantarkan gerbang cinta. Pada hari yang lalu kami sudah diangkat nikah. Doa restumu Bapak Ibu agar kelak kami bisa meniti, bisa menjaga keluarga yang berseri. Hingga kelak nanti Engkau bisa menimang cucu menuju gairah biru. Doaku
bisa bersimpul padamu. Ya Allah, catat hari ini kami bersama di sini berdoa bersama berkumpul hanya satu di besok nikahnya kalian berdua, Mbak Hanum dan Mas Tani. Semoga bahagia selalu dan diberikan anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Aduh, sebuah sajak karya W.S. Rendra. Tak kira pengen ngateng, pengen gebrak-gebrak ini biasa nih. Ranjang bulan, ranjang pengantin. Ranjang bulan, ranjang pengantin. Langit biru laswardi, ditumpu-tumpu tangan leluhur. Anjing tanah menggelepar, memekikkan birahi kepayang. Ranjang bulan, ranjang pengantin, berujung 100 layar. Di pangku lautan tertidur, gugur bintang satu-satu mengamuk kena berhayal. Ranjang bulan, ranjang pengantin, kerajaan Mambang dan Siluman diusapi dupa memabukkan, terkapar mimpi satu-satu, terpanting di atas batu ujian. Ranjang bulan, ranjang pengantin, bumi keras kehidupan diwarnai semangat dan harapan. Ladang digarap, dikerjakan, bibit ditanam, disuburkan. Ranjang bulan, ranjang pengantin, ranjang porselin, ranjang gading, ranjang bualam, ranjang batu, ranjang angin, dan ranjang aspal jalanan. Sepasang pengantin ditelan kehidupan, mata ke depan dan tangan bergandengan. Selamat berbahagia mempelai Hanum dan Oman. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada mempelai berdua. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Jadi ini saya tuh juga penyakit, temannya penyakit. Tadi nemu buku di mobilnya Mas Tega. Maike didhuwurke. Jadi ini bukunya Kok Bu Un. ngomongin kok maike didandani sih. Bukunya Bu Un. Saya mau pilih-pilih. Kok ngomongin kok maike sih didandani. Bila kampung-kampung kok rasa banget. Oh, ada mobilnya Bu Un lagu anak-anak nah. Ini kumpulan buku puisi. Kok ben wonge mudhun kabeh sih. Sabar, Mas. Sabar. Bukan sabar sing ngiso bahasa dulu. Nyedak. Weng nang weng tut mudhun ah. Tidak Mike. Tidak. Puisinya kurang dhuwur ngono sah rekes. Apa dipegang aja? Baru banget. Ini judulnya Ketika Nyedak. Rembulan Hampir Purnama. Nyedak Mike. Mas. Ketika rembulan hampir purnama, kita ada di sana.
menatapnya tanpa berkedip. Kita ikuti perjalanannya, bergerak tak tertiup angin. Melenggang tak kenal lengang. Di antara mega putih bersih, ia tersenyum, bersembunyi sebentar, lalu bersinar lagi. Rembulan hampir purnama, tapi kita sudah di sana, di ketinggian bukit cinta. Memandangnya dan berdua. Jadi ini puisinya pendek sekali, tidak usah panjang-panjang. Belum difoto. Nanti dikira malah penyair tenanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Mbak Hanum dan Mas Kami. Semoga samawan. Amin. Amin. Waktu adalah putaran batu kerenda yang bersayap. Seperti roda terbang mengitari seluruh alam semesta. Tak ada yang terlepas. Semua dalam cengkramannya. Tenggelamnya nih malah. Semua dikerusnya menjadi terkuat, menjadi terbongkar, menjadi berkilau, menjadi surut, menjadi hancur, lalu hilang musnah, tipis-tipis di hatinya. Maka tak ada yang lebih otoriter daripada waktu. Ia bekerja tanpa menunggu kita setuju. Tapi waktu adalah juga hakim yang paling adil, karena ia bekerja tak pernah pandang bulu. Dan Anda bisa melihat betapa kerjasama yang apik ini dari tukang parkir di bawah, kemudian sub yang kedua, tukang parkir yang mempersembahkan jalur liku-liku seperti apa? Rossi ya Mas, sirkuit MotoGP. Demikian indah panitia ini mengatur hingga kita bisa sampai ke sini. Sebuah pengabdian yang luar biasa. Belum lagi nanti menghitung supaya lancar semua dan pengantin bisa nikmat, tidak ada cerita yang bisa mengurangi nafsunya. Betapa indah. Coba lihat ibu-ibu yang begitu sungguh hormat melayani kita semua. Inilah budaya kita, kerjasama yang harus dibangun. Tidak perlu pandang, tapi saya ingat pesan seperti yang disampaikan senior-senior saya seniman ini. Ibadah adalah syarat mutlak untuk menjadi sanggup kita setelah mati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkawinan itu ada cinta. Kalau tidak ada yang namanya cinta, nanti malam pasti tidak ada yang namanya gereng. Mundur. Rocky gereng. Raon. Ya, ewa-ewa. Udah berubah cinta mah? Hah? Kemarin tuh aku di lebar dengan Dek. Lebih bisa urung payu-payu to, Tra. Lho piye to ora mbok tukoni ya. Ora mbok kontra. Senior ini. Enggak malah jelek. Lo gitu. Iya. Apa yang
Nah, ini dikancani senior. Ngopi bareng ning kopi pas iki lho. Ini Sing Citarum toh, Mas. Acara-acara karo Rumah Sakit Citarum. Wah, ini saya sangat berbahagia nih dikancani oleh yang sangat senior. Senior ngono wae. Sangat ya. Foto saya Mas Gus, Pak Gus. Ya keren. Kayak rocker. Judulnya biar keren ya. Saja puting beliau. Wah, setuju aku. Ini Mas Lung ya. Lahar yang kau hantamkan dari pucuk langit membakar habis jalan kota pabrik. Cerobong asap diriku, namun aku tak mendengarmu dalam sunyi. Kau cahkan matahari di kepalaku. Aku mengintip satu dengan bumi. Bergerak. Kau bangkitkan aku. Aku memilih tak berjalan di belakang sabdamu yang biru. Kau sematkan sekuntum neraka di dadaku. Aku lebur tanpa kubur, bersatu kelang terbungkam. Kau hidupkan aku nekat bisu dalam mulutmu yang kaku. Aku mabuk dalam gelimangan tuakmu, tumpah tanah menyerah, siuman pun tak berlari kepadamu. Ya Allah, aku buta dalam laut nikmatmu. Inikah bencana dahsyat itu yang membuatku berlupa dan kau menyebutnya cinta. Cinta tetap buat mempelai berdua. Terima kasih. Ini saya pernah jadi ikut lomba menulis tentang Semarang itu, masuk ke nominator 5 besar. Jadi saya memotret menulis tentang Ibu Bel konsepsinya seperti sabu hijau Ibu toh. ini saya membacakan dengan Asrotra. Puisi ibu Tuhan yang tampak itu. Ya nantilah. Di atas Gombel, memandang ke bawah laut bersatu langit, Waswadi mengepaskan kota dari peta. Buta tahu angin masa lalu, ditenggelamkan deru roda, setia menapaki punggungmu. Kok kayak ngacaku? Itu puncak. Ora podo. Kayak timur. Ice Mas. Kerjani Mas. Dice Mas. Biar. Tapi tetap jalan terus toh Mas. Barusan saya tadi ngomong sama Mas Dwi, sama Pak Sapasuki. Tidak ada penyair yang tidak terkontaminasi.
tentang bahasa, dalam semiotik, semuanya itu ada satu atau dua kalimat kata termasuk dalam karya-karya kita. Saya pilih kaya timur apa kaya Redra? Kaya Kelangau, Ngece terus. ya kaya Iko Puncak, Iko Punas, Kok puncak? Iko Punas. Lalu motor itu anak Punas. Ora tekan puncak lho, Mas. Ora. Ini puncak Cakrawala Duka. Nah, keren ra. Terus menggerus mengikuti arus kemana dia berpusat mau. Real. Ada sopo ini. Di balik gemintangkah dia bertahta, atau justru di sini pucuk angin di puncakmu gombel dingin, aku mendingin dalam cabamu. Kaya Lutfi. Kayak bola. Makasih Mas, makasih Mas. Ketika bola mana? Sebidangnya di situ aja. Melarikan diri. Melarikan diri. Selamat Makan. makan. Nah, itu saya mau slogannya dia bola. Assalamualaikum. Saya tidak karena sudah ada apa Kiai Ustadz Romo Pemunas tadi. Terus baca puisi sudah diwakili Mas Untung Surendro. Nah ini senior saya, ini guru-guru saya. Walaupun juga ada guru saya yang lain, Maya Opipa. Nah, itu guru saya itu. Mbak Maya, silakan naik. Mana yang namanya Maya? Jadi pertama kali saya ketemu Maya itu tanggal 24 April tahun 88. Nah itu pas dia ikut lomba baca puisi. Kok bisa hafal kan? Ya teringat-ingat terus. Dan memang diingat ya. Lomba baca puisi yang kebetulan dewan jurinya Victor Sianto, Joni Lorang, dan Maston Lingkar. Dengan yang lain. Itu di Gedung Bintang Laut. Waktu jenengan itu Maya nggak ikut, dia belum lahir. Nah, gitu. Jadi setelah 30 tahun lebih baru ketemu kemarin ini. Tapi ya hubungan kita biasa saja, nggak ada apa-apanya. Dia makin tua, dulu baca puisinya bagus, tapi sekarang nggak tahu apakah masih bagus atau tidak. Nah persoalannya begini, 3 hari ini saya tuh dikacau oleh bukan, itu udah lama kalau kelananya. Kelana ngaco saya itu udah lama. Anggap orang yang paling kurang ajar, penyair yang sering linteran di Semarang itu ya Kelana. Nggak ada yang lebih kurang ajar dari Kelana. Dan dampaknya kemana-mana Kelana itu. Nah tapi karena sekarang dia sudah berusaha bertobat, berusaha baik dengan teman-teman yang lain ya apa lah. Kok berani ya kurang ajar. Nah itu, nah kalau sudah orang yang terbiasa pegangan botol itu kan begitu mas, itu terlalu orang cekelan botol terus akan ngawur ya. Itulah yang katanya CJ. Untung jenengan sudah bisa mas ya. Jansap sudah berapa bulan? Sebulan. Ya untungnya saya punya sahabat. Tapi mulai insafnya apa mas? Jadi. Oh ya. Pos kami sama dengan jenis orang ya. Gitu. Ya, yang keterlaluan yang Kelana. Tapi ada yang lebih senior. Ya itu. Mas ini ngomong mas. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat senior saya ini juga ingin menyampaikan sesuatu dan ini tausiah buat saya. Saya ini kan sudah insaf jadi penyair. Kalau dulu ada tulisan saya di berbagai media massa yang masih selalu di bawahnya Mas Eko dan Mas Untung sebagai juniornya kan gitu. Tapi saya ada kesadaran untuk insaf. Dalam artian saya tidak membaca puisi lagi, tidak berteater lagi. Apalagi panggung saya ini kemarin viral, yaitu
masuk berita apa aja ya? Yang ada orang yang terjun di Jumblang itu. Meta ekologi. Nah, meta ekologi itu. Yang masuk biasanya Kotunas itu. Yang ngaco masuk Enggak, yang masuk itu Kotunas. yang masuk ke Jumblang yang sekitar 2 minggu ini meninggal ini. Yang meninggal. Oh, bukan. Itu temannya Kelana. Daerah Dohor. Namanya Aero Sapa. Oh, bukan. Saya pikir waktu Kotunas ini kata Kelana, Kelana. itu. Bukan yang itu, yang lain. Maya nonton ya waktu itu. Yang membawa kabar kan yang seminggu 2 minggu ini Mas meninggal. Ini tahun-tahun lama pakai Kotunas masuk kolam itu apa? Tahun 2015 tuh. Nah, itu yang saya kagum itu Kotunas Dian Wangu itu. Itu pas apa? Lagi main pecah silat barak kok Kotunas. Itu Kotunas masih muda itu. Masih muda. Bibirnya masih masa. Masih jadi penguasanya di Polda. Oh iya. Order. Nah, murid utamanya kan Gus Lukni sama Kelana ini. Gitu. Nah, saya kira itu aja dan saya Tentang menyampaikan perkawinan bagaimana Pak Jenengan? Tentang perkawinan bagaimana? Karena jenengan bisa jadi contoh sampai sekarang masih lanjut. kan begini, nah semoga Mbak Hanum dan Mas Kosim ini langgeng sampai jadi ikaninan ya, artinya kehidupan dan kakeninan. Nah, tapi memang ada di antara teman-teman saya ini, setiap ada perkawinan dia juga pengen kawin. Jadi dia seleranya kepada wanita-wanita dan janda istri orang tuh tinggi. Kelana. Iya, temennya nggak ada juga. Untung kesadaran itu selalu muncul. Nah, saya di sini juga belajar. Nah, di sini saya menyampaikan begitu bahagianya Selamat Unggul bisa membuat acara atau syukuran pada anaknya ini yang lahir ini. Mbak Anu. Saya kira dari saya itu aja. Enggak, ini pengantin kan juga nanti mau nyoblos. Maksudnya tanggal 14. Ini sudah 12 saya? Enggak, tanggal 14 loh. Terus terang jenengan nanti nyoblos nomor 1, nomor 2, kan nomor 3. Ya tentu ya, kalau kata Mas Dasa, Eko Tunas itu selain Gibran nggak ada pilihan lain, katanya gitu. Tapi katanya loh, ini nanti diklarifikasi loh Mas, omongannya bahasa Al-Kalamnya. Jadi dengan namanya sudah diganti ya. TH Raka Bumi Raka. Ya. Tapi saya juga sedih ya setelah tadi Mas Untung menyampaikan beberapa di antara teman kita sudah mendahului kita, dan yang terakhir itu saya sempat shock, itu Aris Kalem. Agak lama Aris Kalem itu tidak pernah ke rumah saya, tidak pernah ke markas. Tiba-tiba saya tengah malam itu baca statusnya Daniel. Terus salah satunya jenengan reaktif ya. Karena Aris Kalem itu nggak mungkin meninggal, masa orang meninggal kan gitu. Nah ya, jenengan terlalu reaktif banget ya. Wah ini kalau di gua masih belum gua ingin Eko Tunas. Nah, saya juga merasa forum-forum semacam ini semestinya bisa kita hadiri. Walaupun di Semarang kan hujan-hujan terang gitu. Untung tapi ada suasana yang bisa cukup mendukung untuk kita belajar di sini. Karena itu saja. Nah, ini kan saya sama Untung ini paling tua ya. Ini sudah 70 kan. Mas Untung 70, saya itu 70 tahun saya. Ini kira-kira bagian nanti yang meninggal siapa dulu? Nah, kalau saya terkait itu ngalah, berarti ngalah. Ya dari dulu kan ngalah. Nah, kira-kira itu menurut prediksi jenengan itu loh. Menurut penerawangan dari jenengan Terkait masalah meninggal, saya itu urusannya masih banyak. Karena apa? Tiap hari di rumah saya itu ada orang yang punya masalah. Tapi 3 hari terakhir ini asu yang punya masalah. Saya BA ke bahasa Al-Kalam dikasih jempol 2. Saya BA ke
apa tuh di DWS itu malah tanya kok bisa rukun ya asuh dengan kucing ya. Kayak WA ke kontrak, jadi ada 27 orang yang saya WA ya. Tujuannya apa? Asuh ini harus dibantu urusannya. Nah, saya pikir nanti ada beneran apa seorang? asuh beneran loh. Nah, asuh kita kan enggak begitu loh. Kita aja yang kayak asuh, tapi asuh belum tentu kayak kita gitu loh. Derajatnya memang kadang-kadang lebih baik asuh. Ini susu kayak dia nanti. Ya. Saya kemudian dapat tapi tentang Nikotimas ada pemilihan Mas Tiaspiran ya. Seuntung kalau benar seingat ini saya jawab. Hari ini, nanti malam, besok, lusa saya siap. Jadi kita tidak punya apa-apa. Saya enggak siap nih. Saya siap, sudah siap. Siap layan maksudnya. Sok siap gayanya. Enggak, saya betul-betul. Biasanya kalau orang yang sudah dekat dengan Allah itu selalu siap. Harus siap. Mau nggak mau manusia harus Nggak siap. ada istilah mau nggak mau. Harus siap. Ya harus siap. Harus Gitu. siap. Ya, kalau bilang mau nggak mau itu kan pilihannya nggak mau boleh. Dekat dengan Allah itu sedekat apa? Apa sedekat Anda dengan Cik Maya dulu? Ini terus kecil-kecil dulu. Kalau betul juga cepat mana ya? Cuma betul. Motor kematian sama motor mayang. Kecil terus kuncung terus. Dengan usia sekarang berapa? 50? Berapa? 51. Oh, Alhamdulillah. 51. Amin. Nah, sama dengan Kelana. Oh, iya. Adiknya malahan. Kelana 54. Kelana 54. Bahasa 56 apa 57. Ya saya adiknya. Unggul. Unggul 5 berapa? 56 apa? KTP. Suwe-suwe kok kayak ngomong umur kabeh ini. Bahaya ini. Bahaya gitu ya. Alamat gitu. Mas Untung itu alhamdulillah di sini bisa tersalam. Nggak tahu di rumah bagaimana. Aku di sebelah kanan rumah saya itu orangnya tenang, semua nggak ada. Enggak ke kuburan tuh ya. Hanya itu karena kuburan itu nggak ada apa-apa. Di sini geger ini. Di sana tenang tidak ada apa-apa. Besok itu sih Anda. Sekalian pamit pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Melu mana Mana dia Bang Nawir. Mas Bang Nawir. Mana belum Bang Nawir? Kalian pamit. Jadi Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya